Indonesia 3 bulan lagi nih kita pasti bisa kolaps sebagai negara. Indonesia nggak baik-baik aja. 2 malam yang lalu saya diundang oleh semua mantan gubernur Bank Indonesia, semua mantan menteri keuangan. Indonesia 3 bulan lagi nih, itu pun kalau udah bagus ya. Tapi ketika dolar mencapai 22.000 nggak bisa kita tahan, Indonesia selesai. Kita pasti bisa kolaps sebagai negara. Nah, pertanyaan saya, sudah ada PR sedemikian besar di depan mata kita. Kenapa sih kita nggak beresin dulu basic harus kita bereskan di rumah kita sendiri, baru ikut ke yang urusan internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada bocoran ya dari Pak Gunawan. Beliau tiktokers ya, sekaligus pengamat ekonomi. Beliau membocorkan kenapa Prabowo itu masuk atau menjadi anggota BOP. Karena sebelumnya ya Prabowo mencalonkan diri menjadi presiden di Pilpres 2024, ingin dukungan Amerika ya supaya Prabowo bisa terpilih di Pilpres 2024. Begitu juga di Pilpres nanti ya 2029 mendatang. Jadi ada kesepakatan ya, antara lain ya harus masuk BOP atau bahasa kasarnya menjadi anti Amerika lah ya. Jadi tidak heran kita lihat di saat Timur Tengah memanas ya, Iran, Israel dan Amerika, Prabowo tidak mengecam bahkan tidak mengucapkan bela sungkawanya terhadap meninggalnya pimpinan tertinggi Iran yaitu Ali Khomeini. Dan juga Prabowo tidak mengucapkan selamat atas terpilihnya yaitu Mujtaba Khomeini sebagai pemimpin tertinggi Iran. Jadi sebelumnya menurut Pak Gun ini, Prabowo ini sudah ada kesepakatan dengan Trump. Keuntungan lainnya ya menurut Pak Gun ini, Amerika akan membail out utangnya dari dana Soeharto yang mencapai 5.000 triliun yang dibekukan pada tahun 1998. Jadi Prabowo ingin mengambil kembali yaitu dana yang dibekukan waktu itu pada tahun 1998 yang mencapai 5.000 triliun tersebut. Oke, ini VT nomor 546 ya. Cuaca sangat mendung, jadi saya tambahin cahaya supaya nggak terlalu gelap. Video kali ini agak panjang. Ini adalah video edukasi. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. Tanggal 19 Februari, itu Prabowo dan Trump menandatangani BOP. Artinya Indonesia masuk dalam BOP, Board of Peace. Nah, kelihatannya ini mengejutkan bagi bangsa Indonesia ya. Kok tiba-tiba Prabowo jadi ikut Amerika? Jadi, ini perjalanannya nggak sebentar. Perlu 3 tahun untuk mempersiapkan ini. Jadi mulai dari bulan Mei tahun 2023 itu Prabowo dikunjungi oleh Komandan Angkatan Darat Amerika bulan Mei. Bulan Agustus Prabowo berkunjung ke Pentagon. Itu di briefing bahwa kalau kamu setuju ini ya kamu bisa nyalon. Dan ternyata Prabowo nyalon dan menang. Apa akibatnya? Sebelum Prabowo menang itu bulan Mei tahun 2024 ya, setelah pengumuman Pilpres bahwa dia menang, tapi belum sah karena belum dilantik. Bulan Oktober dan bulan Mei itu Prabowo menandatangani utang Cina. Itu yang jadi masalah. Nah, apalagi kemudian setahun kemudian bulan Mei tahun 2025 Prabowo itu dikunjungi oleh Perdana Menteri Li Qiang yang ingin mengikat perjanjian utang Cina itu secara lebih mendetail dan lebih disahkan, yaitu perjanjian antara utang Indonesia kepada BPOJ. BPOJ itu Bank Sentral Tiongkok. Apa akibatnya? Langsung bulan Mei itu Xi Jinping dicoba untuk dikudeta, 11 jenderalnya itu dibunuh, termasuk He Weidong dan Zhang Yuxia. Itu adalah teman main SD-nya Xi Jinping. Itu dibunuh karena ada rasa kecurigaan. Nah, adanya operasi perang lawan Xi Jinping itu disebut SBC, Shadow Banking China. Itu yang tidak dimengerti oleh Yusuf Kala. Maka Yusuf Kala itu rada komplain ini videonya. Kena gertakan Trump aja. Kalau saya lawan saya, masalahnya bukan presidennya, siapa yang merugi. Kan presiden itu tanda tangan aja kan. Paling berbahaya juga kita wajib menyerahkan data penduduk ke Amerika. Wah, berarti itu tidak bisa itu. Nah. Jadi Amerika tidak menghargai digital sovereignty dari semua negara, termasuk Indonesia. Dia nggak mau ada itu. Tapi negara yang kecil kayak Zimbabwe dan negara Afrika menolak. Jadi walaupun kontranya oke, batal bantuannya. Kalau mau minta data penduduk saya, kita dengan tantangan boleh. Nah itu kan
Kalau pemerintah melalui Menkom Digi mengatakan bahwa sebenarnya selama ini data kita sudah ada juga lewat berbagai produk digitalnya Amerika yang kita gunakan. Iya, tapi tidak berdasarkan aturan dan tidak semuanya. Dia berhak semuanya penduduk Iya, iya. 280 juta kita harus kasih. Yusuf Kala itu orangnya pendek dan otaknya juga rada cupet. Dia nggak ngerti bahwa presiden dia itu sekarang Prabowo. Kenapa harus dikoret-koret? Dulu dia wapres, Prabowo diem, nggak pernah komplain. Sekarang giliran Prabowo presiden, dia malah koret-koret, menjelek-jelekan Prabowo, menggoblok-goblokkan Trump, otomatis juga menggoblok-goblokkan Prabowo. Ada 5 fakta yang Anda belum tahu. Ini adalah edukasi. Bagi yang ingin hiburan, skip aja. 1. Bahwa di saat Eropa itu pecah, bahwa Inggris dan Spanyol itu tidak mendukung penyerbuan ke Iran. Tapi malah Indonesia mendukung Amerika. Di saat Spanyol itu menolak menggunakan pangkalan militernya untuk menyerbu Iran, malah kita dan Amerika semakin mesra. Harusnya mereka berpikir, apa tuman, kok goblok banget bahwa Amerika itu mendekati Indonesia daripada Eropa. Seharusnya mereka berpikir, ngapain Trump itu mendekatkan diri kepada Prabowo? Apa udah sinting apa gimana? Atau Eropa yang nggak ngerti, ada apa? Bahwa kita sudah mengalami perang shadow banking itu sudah 3 tahun. IHSG itu sudah turun bolak-balik. Bank BCA itu sudah hampir bangkrut. Harga sahamnya turun 30%. Kamu ngebayang nggak sih kalau seandainya kapitalisasinya BCA itu turun 30%? Maka pada waktu BCA itu melakukan membuat obligasi dan sebagainya, itu sangat berisiko. Dan akibatnya kalau harga saham trennya turun, itu ratingnya turun. Nggak cuma BCA, seluruh Indonesia. Sekarang ratingnya Fitch itu negatif. Negatif itu artinya bakal turun. MSCI itu juga outlook-nya negatif, artinya bakal turun. Kalau udah tahu bakal turun, nggak ada orang yang mau ke sini. Nah, sekarang dengan adanya tanda tangan BOP tanggal 19 Februari, semuanya berubah. Ini yang akan terjadi. Bahwa ke depan itu, Indonesia itu tidak perlu lagi APBN. APBN kita akan dikurangi menjadi paling 2.000 triliun, karena defisitnya juga sudah 700 triliun. Jadi APBN kita 3.000, tapi defisitnya 700. Ya, sama aja bohong. Akhirnya kembali lagi APBN kita akan menjadi 2.000 atau 2.300 triliun. Tetapi ada tambahan 2.000 triliun hibah dari Amerika, sama dengan IGGI. Tahun 93 sampai 2003 itu kita ada IGGI, yaitu bantuan posyandu, BKKBN, keluarga berencana, bibit unggul, termasuk transmigrasi, SD Impres, semua itu gratis, dan termasuk gandum gratis. Maka dari itu, mulai bulan Juli nanti, kita akan terima gandum gratis. Harga Indomie akan kembali ke zaman dulu, 1.000 perak. Dan kita akan dapat kedelai gratis. Maka dari itu, dulu, itu tahun 90, kenapa tempe dan tahu itu jadi makanan nasional, sampai kita disebut bangsa tempe, karena dapat kedelai gratis dari IGGI. Itu yang terulang sekarang itu. Jadi Prabowo adalah presiden terbaik Indonesia yang bisa mengembalikan marwah Soeharto kembali. Indonesia udah nggak perlu APBN. Bahkan mungkin kita tuh udah nggak perlu APBN. APBN itu cuma hanya untuk gaji, dan selebihnya program-program itu akan diberikan oleh hibah IGGI. Bentuknya apa? Mungkin ya, makan bergizi gratis itu dibayar Amerika. Ditambah lagi gandum gratis. Ditambah lagi kedelai gratis. Ditambah lagi ayam, beras, dan pesawat terbang Boeing. Kita akan menerima 50 pesawat terbang Boeing. Berapa Boeingnya Singapore Airlines? Nggak sebanyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah berapa dukungan kepada Angkatan Bersenjata Indonesia? Kita akan menjadi wakil komandan ISF, International Security Force, yang ada di Gaza. Tentara kita yang menjaga Gaza nanti. Bayangkan, artinya kita udah terlibat dalam kancah internasional. Ya, prajurit kita nanti bayarannya bukan rupiah. Ya, bayarannya kalau shekel ikut Israel, kalau dolar ya ikut Amerika. Dan Jenderal Indonesia baru pertama kali menjadi wakil komandan Angkatan Bersenjata Australia. Australia aja ikut Indonesia, lebih baik dia pakai komandan Indonesia daripada perang lawan Indonesia. Belum tentu dia menang. Oleh karena itu, Indonesia kembali ke zaman Soeharto, zaman keemasan Indonesia. Nah, ini menurut
bocoran Pak Gun yang katanya pengamat ekonomi. Tetapi kalau kita lihat ya, masyarakat tidak begitu mudah percaya apa yang disampaikan oleh Pak Gun ini. Karena kesepakatan dagang kemarin ya yang disepakati oleh Prabowo dengan Amerika, justru Indonesia itu paling banyak dirugikan. Lebih banyak yang diuntungkan yaitu Amerika. Bahkan ya, pengusaha-pengusaha Amerika memberi pujian kepada Trump karena banyak diuntungkan ya dari kesepakatan antara Trump dan Prabowo. Apa yang disampaikan oleh Pak Gun ini justru kalau kita lihat ya, kita tidak bisa percaya 100%. Mungkin ini analisa beliau saja ya. Justru sebaliknya yang kita lihat, banyak pengamat ekonomi mengatakan ya, pertengahan tahun 2026 ya, justru Indonesia diprediksi akan terjadi krisis karena defisit anggaran APBN sudah 3% diakibatkan gara-gara MBG ini. Jadi please Pak Prabowo, mendingan berpikirlah secara logis dan rasional bahwa MBG ini menggerogoti ekonomi kita, bukan memperbaiki masa depan anak-anak kita. Bukan investasi ya? Bukan. Kalau bahasanya pemerintah kan ini investasi. Tidak ada. Yang namanya makan bergizi gratis itu tidak ada yang disebut investasi. Itu menjaga aja, ya kan? Saya tidak suka perlakuan Presiden Trump yang merendahkan martabat bangsa. Sekali lagi, Presiden Prabowo berdiri di situ atas nama rakyat Indonesia, dia kepala negara. Dengan memberikan map dan bolpen seolah seperti asisten, itu sama aja dengan merendahkan harkat martabat bangsa Indonesia. Politik luar negeri Indonesia itu bebas aktif. Apakah memang bebas aktif itu seharusnya didefinisikan atau dimaknai berjarak lebih baik, atau seperti yang dilakukan oleh pemerintah kita saat ini, sebaiknya kita masuk ke dalam supaya bisa punya pengaruh langsung? Saya nggak bisa jawab karena saya nggak bisa mewakili apa yang dipikirkan Pak Prabowo saat itu atau apa yang ada di benak Pak Prabowo saat memutuskan. Saya nggak pernah dengar juga ada namanya pernah bahas soal rencana masuk BOP. DPR nggak pernah nyebut, Menlu nggak pernah nyebut, Menteri Pertahanan nggak pernah bilang. Kita semua diberitahu, bukan diajak bicara. Bu Kony, tapi kalau memang Presiden Prabowo atau pemerintah kemudian mendengarkan saran Bu Kony keluar BOP, lebih mahal dalam tanda petik kosnya tetap bertahan di dalam konteks juga tetap mempertahankan hubungan baik dengan Trump dan negara-negara yang ada di BOP, atau pada saat keluar juga pasti tentu ada konsekuensi, jangan-jangan Trump lebih ngamuk-ngamuk lagi. Akan di Spanyol kan? Ya, betul. Ya, ada istilah akan di Venezuela kan atau di Spanyol. Betul. Jangan-jangan kosnya jauh lebih mahal ketika kita keluar. Pemerintah juga harus menghitung dua konsekuensi ini. Betul. Tapi kalau begitu ngomongnya, berarti Mbak Fris itu dalam posisi melihat Trump itu presiden yang ajak. Saya tidak melihat Indonesia dan Presiden Prabowo disejajarkan sebagai bangsa dan negara berdaulat dan bermartabat. BOP itu udah bukan masalah mengklirkan. Keluar. Kok nggak punya sih dignity gitu untuk kita menyatakan itu? Takut apa? Takut di Venezuela kan, takut dengan tarif-tarif yang mungkin berkonsekuensi terhadap kehidupan ekonomi kita. Sebagai kepala negara yang paling rajin teriak-teriak cinta tanah air dan merah putih, apa susahnya menyindir diri Soekarno? Soekarno nggak takut dipenjara, Soekarno nggak takut dikurung, Soekarno nggak takut DND-kan, Soekarno nggak takut dilempar ke sana kemari. Kalau udah untuk negara ya betul-betul untuk negara, Mbak, dia harus siap lahir batin dunia akhirat. Dia tentara loh, terus siap. Jadi kenapa mesti takut cuma dilakukan sama di Spanyol kan? Ada satu konten Bu Kony yang di take down ya dengan Bang Denny Sumargo gitu ya. Apapun itu, yang saya cuma pertanyakan kan jadi lucu. Tiba-tiba ada rombongan buzzer dalam satu less than 24 hour, kayaknya bikin Denny Sumargo itu stres. Dia langsung take down. Buat saya itu hak dia. Ini juga nanti habis ini terus Mbak ada yang telepon mau take down aja. Aku menghormati Mbak datang. Mbak terus mau mutusin take down ya udah sama. Tapi bagaimana rasanya Anda seorang akademisi kemudian tapi harus masuk ke dalam pusaran dikotomi politik yang akhirnya yang diserang adalah objektivitas pandangan akademik Anda. Tidak semua. Lu lihat video ini. Surat kedua saya merasa gembira bahwa Iran sekarang telah mempunyai Kemarin Pak Dubes ketemu sama Pak JK. Nih videonya. Kemarin gua sudah bilang di konten gua sebelumnya, kita ini masih punya presiden dan wakil presiden yang masih ada, yang masih aktif, dengan komposisi menteri dan wakil menteri yang masih komplit utuh. Tapi kenapa Pak Dubes Iran justru ketemunya sama mantan Wapres JK dan mantan Presiden Bu Megawati Soekarno Putri? Kenapa? Jawabannya sederhana, karena mereka berdua, Pak JK dan Bu Megawati Soekarno Putri ini punya empati dan punya prinsip nilai. Bu Mega langsung mengucapkan selamat kepada Iran karena mempunyai pemimpin baru, Ayatullah Mujtaba Khomeini. Sementara Presiden Prabowo Subianto boro-boro, bos. Dan lu yang nilai sendirilah. Kalaupun nilaian gua tentang presiden itu, tentang Presiden Prabowo itu,
Ya negatif mulu, nggak ada positif-positifnya. Apalagi kalau lihat kelakuannya yang masih maksa nggak mau keluar dari BOP. Hei, Buzzer Medan Merdeka Utara, mana bacotan lu? Weh, nyerocos dong. Jawab dong, kenapa bisa begitu? Hei, dongok lu semua. Makan tuh gaji buta, jilat terus sampai keling. Hei. Negara kita ini kaya, tapi pejabatnya maling semua. Kekayaan alam hilang, duitnya juga hilang. Kita ini produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi nggak tahu duitnya kemana. Kita ini juga penghasil nikel nomor 1 di dunia. Di Halmahera, di Maluku, di Sulawesi Tenggara, di Sulawesi Tengah. Tapi duitnya juga nggak tahu hilang kemana. Kita ini penghasil batu bara nomor 3 di dunia, di bawah Cina dan India. Tapi rakyatnya tetap miskin, yang disisain hanya danau-danau tambang saja. Nggak tahu dibawa tuyul kemana. Soal emas, kita itu nomor 1 di dunia. Di Freeport di Papua itu penghasil emas, tambang penghasil emas nomor 1 di dunia. Tapi rakyat Papua tetap miskin dan menderita. Kita ini juga penghasil timah nomor 2 di dunia setelah Cina. Tapi duitnya juga nggak ada yang netes sampai ke rakyat di bawah. Soal kayu, kekayaan alam di hutan kita nomor 6 terbesar di dunia. Setelah Amerika, Rusia, Cina, Brasil, Kanada. Berikutnya Indonesia. Tapi rakyat di hutan-hutan tetap saja menderita. Soal kekayaan laut, kekayaan ikan, kita nomor 2 di dunia setelah Cina. Laut kita sangat kaya akan sumber daya alam. Tapi kita tetap miskin dan nggak tahu duitnya entah hilang dan menguap kemana. Emang republik kita ini pejabatnya maling semua. Halo guys, hari ini gue mau kasih siaran darurat karena gue melihat banyak serangan-serangan yang bakal menghancurkan ekonomi Indonesia, ya khususnya karena gue lihat pemerintahan Kazakhstan kesini makin banyak bikin blunder guys. Seru nih. Dan teman-teman bisa lihat kalau kemarin mungkin bingung ya, IHSG turun drastis. Percayalah, itu belum bottom karena serangannya belum berakhir. Jadi kalau teman-teman lihat, kita sempat bikin video tentang perhitungan Benix. Gue lupa gue bikinnya kalau nggak salah di tahun 2025 ya. US dollar tuh ketika Selat Hormuz ditutup, Brent naik di atas $100 harusnya. Jadi kalau nggak salah videonya kita bikin tahun lalu bulan Oktober atau November. Kalau teman-teman di sini ada yang masih inget, kita udah bikin perhitungan kalau seandainya Selat Hormuz ditutup, harga minyak bumi itu harusnya di atas $100. Dan di situ dalam perhitungan kita seharusnya negara tambah rugi, tambah tekor minimal 135 triliun. Minimal gitu. Nah, kenapa ini kabar buruk dan teman-teman harus siap ya lihat IHSG itu hancur. Bahkan nanti gua akan kasih tahu juga bank terbesar di Indonesia siap-siap juga hancur. IHSG udah pasti harusnya di 6 ribuan. Perkiraan gua harusnya di bawah 6.500 crashnya. Terus bank swasta terbesar di Indonesia, kalau IHSG di 6.500, bank swasta terbesar di Indonesia harus hancur, jatuh sampai di bawah 5.500. Bulan Juli kemungkinan the government is running out of money, kehabisan duit. Yang mana ya, apalagi kalau harga BBM ini naik akibat tidak kuat subsidi, inflasi meledak, bos, ini bahaya sosialnya luar biasa. Ini bisa terjadi loh peristiwa 98. Saya bukan nakut-nakutin, karena kembali lagi gambaran ekonomi di mata saya sangat-sangat grim, sangat-sangat menakutkan. Kenapa? Karena pemerintah tidak punya uang sama sekali, ya, akibat salah kelola. Ya, yang pertama tadi adalah pengeluaran yang sangat luar biasa, budgetnya 335 triliun untuk proyek yang tidak menghasilkan apa-apa. MBG itu kan dimakan, di mulut, keluar di toilet. Tidak berupa bendungan, tidak berupa jembatan. Tapi kan katanya nanti kita akan terima manfaatnya setelah anak-anak ini besar. Gizi naik kan, anak-anak ini besar, Indonesia emas 2045. Nah, kan kalau gitu, ngomong bro, gizi bos, apakah benar gizi? Kan kita lihat tayangan. Nggak, maksud gue mungkin, ini kan nih bahasanya Prof nih, jangan-jangan MBG ini dihitung sebagai investasi. Nah itu salah. Ini asli bakar duit.
Ya, yang namanya investasi, kalau you bangun jalanan, kalau you sumbang pendidikan, ya, kalau you bangun jembatan, ya kan, kalau you upgrade sama sekali kualitas daripada kampus-kampus, ya kan, gaji guru lebih besar, ya kan, gaji dosen lebih besar, insentif tinggi, pendidikan lebih baik, menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik. Tapi ini apa artinya? Ya kan, makan yang belum yang mana jumlah yang keracunan sudah sampai puluhan ribu, ya kan? Artinya ini sangat luar biasa. Kalian sudah baca berita pagi ini ketika rupiah sudah tembus menjadi 17.000. Ini batas psikologis. Dulu itu kita berupaya keras untuk mengembalikan di bawah 10.000 tahun 98. Apa sih tujuannya? Untuk mencegah kemiskinan, karena orang jadi miskin, karena banyak sekali pengangguran, dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang harus kita jual kepada asing. Karena kita harus cari uang. Perjuangan itu hari ini kembali lagi 17.000. Asumsi kita di APBN, di Undang-Undang APBN 2026, kurs rupiah itu adalah 16.500. Hari ini sudah tembus 17.000, walaupun diintervensi, ya tetap masih dekat 17.000. Lama-lama kok jadi begini terus ini. Nah itu yang pertama. Yang kedua, harga minyak juga sudah tembus $110. Artinya subsidi BBM ini akan naik, akan menjadi beban bagi negara kita. Apa yang harus dilakukan? Pilih yang mana? Kan ekonomi adalah pilihan. Pilih subsidi BBM atau menjalankan proyek-proyek yang sekarang sedang rame masyarakat mempersoalkan. Lalu kemana negara kita? Ingat ya, harga minyak akan mahal dan tentu kita harus waspada. Apakah ini satu pilihan yang bijak atau kita perlu segera mengambil tindakan untuk mengamankan kita semua? Ekonomi kan rame-rame ini kita. Yang mengambil keputusan adalah para pemimpin, tapi yang terkena dampak kan kita semua. Hari ini pula juga kita menyaksikan IHSG mulai merah lagi. Banyak harga saham-saham yang anjlok turun ke bawah. Tentu selalu memisahkan antara orang yang berani dengan orang yang takut. Yang takut jual, yang berani kemudian nyerok beli, dia lihat kesempatan. Tapi tentu saja ini adalah dashboard yang mengingat